menanti-nantikan Engkau dan berharap hanya kepadamu. Tuhan, sampaikan isi hatimu hari ini juga Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hadir dan mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, dan biarlah lihat pemberitaan firman hari ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bahkan kami mengangkat tangan kami, Tuhan berkati Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pemulihan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin. Amin. Tuhan dahsyat betapa kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Lihat Alkitab Saudara 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Tema khotbah hari ini saya beri judul Menang atas krisis. Menang atas krisis. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, krisis boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi, tapi saya percaya setiap orang yang diberkati
Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Katakan haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 11, 12 dan 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikan baik-baik. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Garis bawahi Alkitab saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Alkitab, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah setia. Haleluya. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Apa saja? Katakan haleluya. Sesuai dengan judul khotbah hari ini, menang atas krisis. Saudara, poin yang pertama, saudara harus mengerti dulu bahwa apapun yang saudara alami, pencobaan, ujian, tekanan yang saudara alami, Alkitab bilang pencobaan-pencobaan biasa. Sementara Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Saudara yang mendengarkan khotbah ini, dengarkan ini. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Alkitab bilang pencobaan yang biasa. Katakan haleluya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dengan kata lain, kalau Tuhan izinkan pencobaan, dengarkan, berarti pencobaan itu tidak melebihi, ada kekuatan dalam diri saudara. Masalahnya saudara, kita ada dalam satu komunitas atau lingkungan, atau kita berada di tengah-tengah di mana banyak orang berkata, oh pencobaan saya luar biasa, masalah saya luar biasa, pergumulan saya luar biasa. Dengarkan saudara, Alkitab adalah firman Allah dan firman satu-satunya kebenaran. Firman Allah berkata, pencobaan yang kamu alami, krisis yang kamu alami adalah krisis yang biasa. Katakan haleluya. Saudara tidak akan bisa melakukan hal-hal yang besar kalau Anda menyadari bahwa oh semuanya luar biasa. Masalah saya luar biasa, pergumulan saya luar biasa, sakit penyakit saya luar biasa. Waktu Anda merasa luar biasa, iman saudara akan mati. Pengharapan saudara akan mati. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka saudara perhatikan orang sakit ketemu dokter, kalau dokter bilang begini, ini mah sakit biasa, itu orang itu dengarnya juga enak. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Dengarkan, angkat tangan saudara. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, krisis yang kamu alami, kelaparan yang kamu alami, ujian yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan haleluya. Sadari dulu, karena Allah itu setia. Alkitab berkata, Allah kita setia. Allah kita itu setia. Saudara dengarkan ini. Saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak mungkin Dia mengizinkan kalau Dia tidak memberikan jalan keluar. Maka kita berkata, Allah kita adalah Allah yang mengizinkan orang Israel ada di tanah Mesir. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa mengembalikan mereka kembali dari Mesir. Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang mengizinkan umatnya Israel, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka ada di Babel. Tetapi jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang berkuasa membawa mereka dari Babel kembali ke Yerusalem. Maka kita berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dikatakan Allah itu setia.
Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti saya beritahu kabar baik, Anda adalah orang-orang kuat. Saya ulangi, Anda adalah orang-orang yang kuat. Anda adalah pahlawan-pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudara dan saya, Alkitab berkata Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Dengarkan jemaat Tuhan. Alkitab berkata Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan krisis kelaparan melebihi kekuatan kamu. Katakan haleluya. Dan yang menarik, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepada kamu solusi. Dan hari ini saya mau berbicara. Ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana pernah terjadi kelaparan yang luar biasa di Israel, di mana Alkitab berkata kelaparan itu begitu luar biasa sampai ada ibu makan anaknya sendiri. Tetapi yang luar biasa, dengarkan ini, Tuhan pakai 4 orang kusta memberi solusi, memberi jawaban atas krisis yang terjadi atas Israel. Dengan kata lain, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kembali kepada judul khotbah hari ini, menang atas krisis, menang atas kelaparan. Ada 3 hal yang saudara harus pelajari, bagaimana caranya supaya saya dan saudara kita menang atas krisis. Katakan haleluya. Oke, lihat Alkitab saudara sebentar. Haleluya. Lihat Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Berarti terjadi krisis yang luar biasa. Terjadi, saudara, harga ekonomi yang tidak lazim terjadi di Israel. Ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Ayat 27, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan-kah atau dengan hasil pemanasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki, supaya kita memakan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Ayat 29. Jadi kami memasak anak itu dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berikanlah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ayat 30. Tatkala raja mendengarkan perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dengarkan baik saudara, ayat 30. Tatkala raja mendengarkan peristiwa itu, perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Langsung ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan Elisa. Berkatalah raja kepada Elisa, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan?" Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab berkata terjadi kelaparan yang hebat atas Israel. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoram, Raja Yoram, anak daripada Raja Ahab. Saudara, terjadi kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Alkitab menceritakan seorang ibu harus memakan anaknya sendiri. Alkitab katakan seorang ibu harus terpaksa memakan anaknya sendiri. Kenapa? Karena Israel dikepung.
sehingga tidak ada lagi makanan saat itu. Maka saudara, apa yang terjadi? Raja Israel, Raja Yoram, dia mengoyakkan bajunya, dia mengoyakkan jubahnya. Tetapi ada yang menarik. Ayat 33. Raja ini mendatangi Elisa dan berkata, malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, poin yang pertama, untuk saya dan saudara menang atas krisis, poin yang pertama, tetaplah berharap. Katakan haleluya. Jangan kehilangan pengharapan. Saudara, Raja Yoram, dia kehilangan pengharapan. Kenapa dia kehilangan pengharapan? Karena krisis yang dialami saat itu adalah krisis di mana sampai ada seorang ibu harus makan anaknya sendiri. Dan itu dia dengar, dan dia lihat, dia saksikan. Saudara, karena hebatnya kelaparan saat itu, maka raja ini kehilangan imannya, dia kehilangan kepercayaannya, dia kehilangan pengharapannya. Itu sebabnya dia berkata, mengapakah aku harus berharap lagi kepada Tuhan? Saudara, kunci yang pertama untuk gereja Tuhan, Anda bangkit menang atas pencobaan, menang atas kelaparan, menang atas krisis. Poin yang pertama, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Maka Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Dengan kata lain, bingung. Tetapi ayat selanjutnya dia berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, poin yang pertama untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan, saya dan saudara, dan Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun saudara berada. Poin yang pertama untuk kita menang atas pencobaan, menang atas krisis, menang atas kelaparan. Poin yang pertama, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Saudara, Raja Yoram kehilangan imannya, dia kehilangan pengharapannya, dan dia berkata, malapetaka ini datang dari Tuhan. Mengapa aku berharap lagi? Haleluya. Tapi ayat yang kedua, ayat yang pertama dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Garis bawahi, saudara, ini sombongnya perwira ini ngomong begini, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, Elisa berkata, besok akan datang kelimpahan, besok akan ada solusi, besok akan ada pemeliharaan Tuhan. Saudara, ajudan raja ini berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Poin yang kedua, saudara, kunci untuk saudara keluar dari krisis yang kedua, rendahkan hatimu. Katakan haleluya. Saya percaya orang yang rendah hati akan melihat ada jalan keluar. Saya ulangi, orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan akan ketemu dengan jalan keluar. Katakan haleluya. Maka Tuhan benci apa, saudara? Kesombongan. Maka saudara, Alkitab berkata, saudara, perwira ini berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, abdi Allah berkata, engkau akan melihatnya, tetapi engkau akan apa? Engkau hanya melihat, tapi engkau tidak menikmatinya. Alkitab berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Poin yang pertama, tetap berharap. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng firman. Katakan haleluya. Maka gereja Tuhan dengarkan ini. Kalau hari-hari ini kita banyak di rumah, cuma satu, cari firman. Jangan anggap enteng firman. Jangan anggap enteng firman. Saudara, perwira ini dia menganggap enteng firman. Dan berkata apa? Masa iya? Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masa ada pertolongan? Saudara, Tuhan benci kesombongan. Tuhan benci keangkuhan.
Tuhan benci kecongkakan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan saudara kesulitan cuma satu, supaya orang mencari Tuhan, supaya orang memanggil nama Tuhan, supaya orang saudara mencari pertolongan dari Tuhan. Tapi lihat saudara, ajudan ini dengan sombongnya dia berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, nggak akan ada pertolongan. Lihat saudara, bagaimana Tuhan mempermalukan perwira ini dengan memakai orang kusta. Saudara, ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat 7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dan meninggalkan kemah, kuda, dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, ada mujizat yang luar biasa. Saudara, 4 orang kusta ini, dia berkata begini, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kemudian dikatakan, jikalau kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini mati, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang kusta ini tidak ada pilihan sama sekali. Saudara, karena situasinya begitu menyedihkan sekali. Alkitab berkata, di sini kita mati, kita masuk ke kota juga mati, ya lebih baik kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Tetapi yang luar biasa, dengarkan ini, tetapi yang luar biasa, waktu mereka melangkah, waktu mereka melangkah, saya ulangi, waktu orang kusta ini mereka melangkah. Halo, shalom. Waktu orang kusta ini mereka melangkah, mujizat terjadi. Katakan haleluya. Maka saudara dengarkan, kita bukan generasi Musa, di mana laut terbelah dulu baru jalan, tidak. Kita adalah generasi Yosua. Belum terbelah, tapi kita sudah melangkah. Katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? 3 ayat lagi. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Perhatikan, orang kusta ini mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas. Ternyata orang kusta juga tahu emas. Halo, shalom. Sementara yang di sana pada kelaparan. Orang-orang pandai kelaparan, perwira kelaparan, rajanya kelaparan, tapi orang kustanya makan dan minum. Dengan kata lain, angkat tangan saudara. Tuhan mau dengarkan ini. Waktu engkau merendahkan hatimu, sebagai tanda engkau tidak mampu, sebagai tanda engkau percaya, dalam keterbatasanmu kuasa Tuhan akan nyata. Dalam kelemahanmu akan nyata kuasa Tuhan. Dalam kelemahanmu akan nyata kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudara, kita berkata, dengarkan baik. Kemudian ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, justru 4 orang kusta ini dipakai Tuhan
lapor kepada Raja Yoram bahwa kemenangan sudah terjadi, bahwa kemenangan sudah terjadi, bahwa mujizat sudah terjadi, bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar, Tuhan sudah memberikan pertolongan atas Israel. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-19, ayat terakhir. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal-hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang, lalu matilah ia. Garis bawahi, lalu rakyat menginjak-injak perwira ini. Sementara kelimpahan datang, perwira ini mati. Kenapa? Karena kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, hari ini Tuhan mau Anda dan saya alami kemenangan, alami mujizat Tuhan. Jangan katakan masalah saya terlalu besar. Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Saya ulangi saudara, biasakan perkatakan setiap hari. Saya ulangi, biasakan perkatakan setiap hari dimanapun Anda berada, bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tatkala Anda menghadapi pencobaan, dengarkan ini. Saudara, ucapkan setiap waktu Anda bangun pagi, waktu Anda menghadapi masalah, waktu Anda menghadapi pergumulan, Anda harus berkata kepada pergumulan, kepada masalah, bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan yang biasa. Katakan haleluya. Tatkala Tuhan izinkan ada sakit penyakit, engkau harus berkata bahwa penyakit yang saya alami adalah penyakit yang biasa, dan aku percaya oleh darah Yesus aku sudah sembuh. Tatkala Anda menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, Anda mengalami kekurangan, Anda harus berkata, kekurangan-kekurangan yang saya alami adalah kekurangan yang biasa. Waktu saudara mengalami tekanan, mungkin dari pimpinan saudara atau dari siapapun, Anda harus berkata bahwa masalah-masalah yang saya hadapi adalah masalah yang biasa. Katakan haleluya. Saudara dengarkan, Raja Yoram menganggap masalahnya terlalu besar sehingga dia kehilangan iman dan berkata, mengapa aku berharap lagi? Tapi dengarkan saudara, tidak butuh cara yang luar biasa. Beritahu kanan kiri saudara, tidak butuh cara yang luar biasa. Kurang mantap, tidak butuh cara yang luar biasa. Alkitab bilang, saudara, justru Tuhan pakai 4 orang kusta. Siapa orang kusta? Orang kusta adalah orang lemah. Siapa orang kusta? Orang kusta adalah mereka orang yang dipinggirkan. Tapi dengarkan ini, orang kusta yang melangkah bersama dengan Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Yoel 3:10 ayat yang terakhir, setelah itu kita berdoa. Yoel 3:10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya ulangi sekali lagi, Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katakan haleluya. Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pemeliharaan, akan selalu ada kasih karunia, akan selalu ada mujizat, akan selalu ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi saudara yang pertama, tetap percaya, tetap berharap. Katakan haleluya. Yang kedua, jangan anggap enteng firman. Responi firman Tuhan. Jangan berkata sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. No. Tapi katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pemulihan. Jemaat Tuhan, dengarkan ini. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Sakit, penyakit, kelaparan, biasa. Ia akan memberikan jalan keluar. Sebab Allah itu setia. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Katakan haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, katakan dengan saya, melangkah. Saudara, dengarkan ini. Orang kusta ini kalau mereka tidak melangkah, tidak ada mujizat. Tapi waktu mereka melangkah, wow, tiba-tiba tentara Aram melihat ada suara kuda, ada suara kereta. Itu siapa? Saya percaya campur tangan Tuhan. Dengan kata lain begini, saya akan tutup di sini. Jangan saudara tidak melakukan apa-apa. Sementara ada COVID-19 begini, saudara lakukan sesuatu.
Katakan haleluya. Buka sumur-sumur yang baru. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Bilang kanan kirimu, buka sumur-sumur yang baru. Kurang mantap, buka sumur-sumur yang baru. Katakan haleluya. Saudara berdoa, minta hikmat Tuhan. Karena cara-cara yang lama sudah tidak laku. Saya berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang baru, hikmat yang baru, cara-cara yang baru. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Sehingga kita berkata, biarlah yang paling lemah berkata, aku ini. Siapa yang percaya Indonesia diberkati? Bisnismu diberkati, keuanganmu diberkati, pelayananmu tambah diberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tetap percaya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Pergumulan, sakit penyakit, kelaparan, krisis, Alkitab bilang adalah biasa. Mari bangkitkan iman saudara. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan sukacita. Jangan kehilangan damai sejahtera. Bangkitkan pengharapanmu. Pelayananmu pasti diberkati. Keuanganmu pasti diberkati. Kesehatanmu pasti diberkati. Keluargamu pasti diberkati. Dan yang kedua, responi firman Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, cari firman. Kejar firman. Haus dan lapar. Haus dan lapar. Dan yang ketiga, yang terakhir, melangkah. Gereja Tuhan melangkah. Gereja Tuhan berdoa melangkah. Minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang baru. Sehingga akan ada visi, ada wahyu, ada tuntunan. Tuhan memberikan Anda tuntunan yang baru, wahyu yang baru, visi yang baru. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi teladan. Lambaikan tangan, hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab kasih-Mu. Tersedia bagiku selamanya Kau. Angkat tanganmu, hanya Kau yang menjadi bersamamu, ku takkan goyah sebab kasih-Mu. Tersedialah selamanya Kau. Bangkitkan iman kita. Ayo gereja Tuhan. Hanya Kau yang berjaya. Saya percaya saat ini juga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Bersamamu, ku takkan goyah sebab kasih-Mu. Oh, tersedialah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, saudara boleh melihat cerita Alkitab ini. Tuhan malah pakai orang kusta. Seharusnya Tuhan akan pakai raja kalau raja itu percaya. Seharusnya Tuhan akan pakai perwira itu kalau perwira itu percaya. Tapi dalam konteks ini, raja Yoram tidak dipakai Tuhan. Bahkan perwira itu hampir harus mati. Dia melihat kuasa Allah bekerja tapi dia mati. Tapi justru orang kusta, orang yang tidak punya kekuatan, malah dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Angkat tangan saudara gereja Tuhan. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami. Jangan biarkan saudara ditipu oleh setan. Dengarkan ini, pencobaan yang kamu alami, Alkitab bilang pencobaan yang biasa. Kalau hari ini Tuhan izinkan ada sakit penyakit, ada pergumulan, beritahu hati saudara hari ini. Tuhan bilang kepada saya,
Katakan itu dalam hatimu waktu engkau baca firman, bahwa Tuhan ngomong kepada setiap kita bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ia tidak membiarkan saudara dicobai melebihi, melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu saudara dicobai, Alkitab bilang Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita melihat dalam cerita ini, justru 4 orang kusta yang dipakai Tuhan membawa kebangunan rohani, membawa pemulihan, membawa kemenangan. Bagian kita cuma percaya. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Percaya waktu engkau makan tubuh dan minum darah Yesus, engkau diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ora la bayara la basyikiri bosi katakan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Saudara yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Ku yakin Kau hadir. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan. Tuhan, terima kasih nyatakan hadirat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berkatilah firman. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita. Saudara, kita memberi hari ini karena kita sudah diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Dan saudara, kita memperkatakan firman. Ya jemaat City Blessing Community dan umat Tuhan dimanapun saudara berada, mari perkatakan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara, kita deklarasi firman. Ikuti saya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan. Yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Angkat tangan saudara, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Dalam nama Yesus, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, saudara Bapak Ibu boleh menabur. Ada nomor rekening gereja kita. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini. Dan Tuhan memberikan kau kasih karunia. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, yang diberkati berkata. Amin.